Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman kelas 10, saya mau bahas lagi latihan kisi-kisi untuk SAT Matematika besok hari Selasa. Kenapa saya bahas ulang di sini? Karena waktu kemarin saya bahas di kelas, mungkin ada beberapa orang yang emang kebetulan tidak hadir, sama mungkin ada yang beberapa juga lagi sibuk jadi panitia skonza. Jadi saya bahas lagi di sini ya. Dari nomor 1 sampai nomor 6 dulu. Jadi nomor 1 sampai nomor 6 itu saling berkaitan dengan angka yang sama ininya. Jadi berdasarkan soal nomor 1 semua, makanya saya langsung aja. Jadi pertama itu disuruh nyari kuartil bawah. Kuartil bawah itu artinya Q1, kuartil tengah itu artinya Q2, kuartil atas itu artinya Q3. Nomor 4 itu disuruh nyari jangkauan, nomor 5 jangkauan interkuartil, dan yang ke-6 jangkauan kuartil. Kita mulai. Untuk mencari Q1, Q2, Q3 itu yang nggak boleh terlewat itu adalah urutkan data. Jadi urutkan data, harus urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pertama kita cari nilai yang terkecil itu adalah 50, lalu 60, 50, 60, 65 ada 2, 70 ada 1, 75 ada 2, 80 ada 2, 85 ada 2, sebelum 85 ada 84 yang lebih kecil. 84, 85 nya ada 2, lalu ada 90, 92, dan yang terakhir 98. Jika sudah diurutkan, kita cari data yang paling tengah di antara 50 sampai 98. Jadi kita cari tengah-tengah siapa nih? 50, 98, 92, 60, 65, 90. Ini ke sini. Dapat di sini. Berarti paling tengah-tengah di antara 50 sampai 98 adalah 80. Nah, 80 ini kalau yang paling tengah-tengah adalah nilai dari Q2. Berarti jawaban nomor 2 adalah 80. Untuk mencari Q1 dan Q3-nya, kita cari untuk Q1 itu berarti kalian cari tengah-tengah di antara 50 sampai 75. 50, 70. Nah, kita dapat nih tengah-tengahnya sini. Berarti ini Q1. Nah, jawaban dari nomor 1 adalah 65. Nomor 3 kuartil atas, berarti tengah-tengahnya dari 80 sampai 98. Di sini kita dapat. Berarti ini adalah Q3. Jadi jawaban nomor 3 adalah 85. Nomor 4. Nomor 4 itu mencari jangkauan. Rumus jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nilai terbesarnya adalah 98 dan nilai terkecilnya adalah 50. Jadi hasilnya adalah 48.
Nomor 5, jangkauan interkuartil. Kalau interkuartil itu rumusnya adalah Q3 dikurang sama Q1. Tadi Q3-nya kita 85, Q1-nya 65. Berarti hasilnya adalah 20. Nomor 6, jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil itu adalah setengahnya dari interkuartil, setengahnya dari Q3 dikurang Q1. Q3 kurang Q1 tadi hasilnya 20, berarti setengahnya dari 20. Setengahnya dari 20 adalah 10. Jawaban nomor 6 adalah 10. Nomor 7. Nomor 7 itu ada soal cerita di mana ada 2 orang masing-masing memegang 1 dadu. Jadi ada 2 orang megang 1 dadu, berarti total dadunya sekarang adalah ada 2 dadu. Nah, setelah mendengar perintah lambungkan, keduanya melambungkan dadu masing-masing ke atas dan menunggu hingga dadu tersebut jatuh lagi ke tanah. Pernyataan berikut yang benar ditunjukkan oleh, kita cari yang benar. Nih, jadi kalau 2 dadu ruang sampelnya seperti ini. Dari 11, 12, 13 sampai dengan 66. Poin yang I, yang pertama itu adalah terdapat 6 anggota ruang sampel. Ruang sampel itu adalah banyaknya anggota dari 11 sampai 66. Kalau kita hitung 11 sampai 66 itu jumlahnya adalah 36. Berarti poin yang I atau poin yang pertama itu salah. Karena harusnya ada 36. Poin yang kedua, banyaknya kejadian muncul pasangan dadu berjumlah genap sama dengan banyaknya kejadian pasangan dadu berjumlah ganjil. Oke, kita cari yang genapnya aja. Genap itu kalau ada 2 angka, kalau ditambahin hasilnya genap. Kita cari 11, karena 1 tambah 1 kan 2. 2 itu genap, berarti 11. 31 juga genap, hasilnya 4. 51 juga genap, hasilnya 6. 22 hasilnya 4. 42 hasilnya 6. 62 hasilnya 8. 13 hasilnya 4. 33 hasilnya 6. 53 hasilnya 8. 24 6. 44 8. 64 10. 15 6. 35 8. 55 10. 26 8. 46 10. 66 12. Nah, ini yang genap. Kita hitung yang genap berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Nah, kita dapat yang genapnya ada 18. Sekarang yang ganjil. Yang ganjil berarti yang bukan kita lingkarin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Berarti ganjil juga ada 18. Maka pernyataan nomor 2, banyaknya kejadian muncul pasangan dadu berjumlah genap sama dengan banyaknya kejadian mata dadu berjumlah ganjil sama, itu adalah benar. Karena sama-sama 18. Poin yang ketiga, banyaknya kejadian muncul dadu habis dibagi 3. Habis dibagi 3 ada 5. Kita lihat yang habis dibagi 3. Habis dibagi 3 tuh cari angka kalau dijumlah bisa dibagi 3. Habis dibagi 3 itu kan angka 3, angka 6, angka 9, sama angka 12. Kita cari kalau yang jumlahnya 3 dulu deh. Yang kalau ditambah hasilnya 3. Nih, berarti kan ada 21,
12 sama 21. Sekarang yang hasilnya 6. Ada 51. 6 itu 42. 33. 24. 15. Udah. Ini aja udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia bilangnya di sini adalah 5. Berarti belum lagi yang hasilnya 9, belum lagi hasilnya 12. Berarti otomatis udah lebih dari 5. Nah, berarti pernyataan ini adalah salah. Tuh. Berarti yang benar hanya nomor poin ke-2. Nomor 8, dia nanya yang salahnya. Yang salah berarti poin pertama dan poin ketiga. Nah, gitu. Nomor 9. Jika 3 buah uang logam dilambungkan secara bersama-sama, peluang munculnya satu sisi gambar. Kita cari dulu ruang sampel untuk 3 buah uang logam. Uang logam itu kan ada angka sama gambar. Jadi misalnya di sini angka, gambar, di sini angka, di sini gambar. Nah, kalau di sini angka, sini angka, berarti jadi angka-angka. Di sini angka, di sini gambar, berarti jadi angka gambar. Di sini gambar, di sininya angka, berarti gambar angka. Gambar sama gambar jadi gambar-gambar. Nah, kalau ruang sampel seperti ini baru 2 uang koin, uang logam. Nah, sedangkan di soal dia mintanya 3 buah uang logam. Berarti dari hasil 2 uang logam itu ditambahin 1 uang logam lagi. Jadi gini. Angka-angka, samping aja. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Nah, kita tambahin dengan 1 uang koin angka sama gambar. Kolom di sini apa isinya? Kita lihat sininya A, tulis A, sininya AA, berarti tambahin AA. Sininya G, di sininya AA, berarti GAA. Ininya A, di sininya AG. Di sininya G, di sininya AG. A, GA, G, GA. A, GG, G, GG. Nah, ini total ruang sampel dari 3 buah uang logam. Pertanyaannya adalah peluang munculnya satu sisi gambar. Kalian cari yang ada gambarnya cuma ada 1, G-nya 1, berarti kan ini 1, ini G1 juga, ini juga G-nya 1 udah. Yang lainnya ini nggak ada G, ini G-nya 2, ini G-nya 2, G-nya 2, ini G-nya 3. Berarti peluang munculnya satu sisi gambar cuma ada 3 per banyaknya ruang sampel. Ruang sampel tuh semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jawabannya adalah 3 per 8. Nomor 10. Dipilih satu huruf secara acak dari alfabet. Peluang terambilnya huruf sebelum huruf M. Nih. Berarti dimulai dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, dia nanyanya sebelum huruf M, berarti kamu hitung dari A sampai L. Ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
ada 12, ruang sampelnya adalah 26. 26 itu dapat dari mana? 26 itu adalah total huruf abjad. Total huruf alfabet dari A sampai Z itu totalnya adalah 26. Maka jawabannya adalah 12/26. Kalau mau diperkecil boleh dibagi 2, atas bagi 2, bawah juga dibagi 2. Jadi hasilnya 6/13. Nomor 11. Sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu remi. Peluang terambilnya kartu as hitam. Nah, kalau kartu remi, kalian harus ingat satu set kartu remi itu ada 52. Dari 52 itu terbagi jadi 2, ada yang hitam sama ada yang merah. Dari 52 kalau dibagi 2, hitam sama merah, berarti masing-masing ada 26. Hitam 26, merah juga 26. Nah, hitam itu juga dibagi 2. Ada yang hitam itu ada si keriting sama si sekop. Nah, kalau merah itu ada hati sama wajik. Nah, total dari 26 hitam ini dibagi 2 lagi. 26 dibagi 2 hasilnya adalah 13. Berarti keritingnya ada 13, sekopnya juga ada 13. Ini juga sama, hatinya ada 13 lembar, wajiknya ada 13 lembar. Nah, 13 itu apa aja? 13 kartu itu masing-masing berarti ada as, ada king, ada queen, ada jack, ada angka 2 sampai 10. Nah, ini. Jadi nanti kalau keriting berarti ada as keriting, as sekop, king keriting, king sekop, kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah peluang terambilnya kartu as hitam. Kita lihat di hitam, asnya berarti keriting di hitam itu cuma ada keriting sama sekop, berarti cuma ada 2 kartu. Berarti ini peluangnya adalah 2/52. 2-nya dari as keriting dan as sekop, 52 dari total kartunya. Tuh. Kalau disederhanain jadi dibagi 2, 1 dibagi 2, 26. Nomor 12. 2 buah dadu dilemparkan bersamaan. Peluang munculnya mata dadu yang habis dibagi 6 atau habis dibagi 7. Nah, ini peluang kejadian majemuk. Kita cari dulu PA-nya. PA-nya itu yang habis dibagi 6. Habis dibagi 6. Kita cari jumlah dadu. Kalau yang hasilnya adalah bisa dibagi 6. Angka-angka yang bisa dibagi 6 itu adalah 6 sama 12. Kalau di dadu kan bentuknya 12. Itu siapa aja? Kita lihat tadi di tabel atas nih. Yang hasilnya 6. Yang hasilnya 6. Kita hapus dulu deh. Yang hasilnya 6 itu ada 51, 42, 33, 24, 15. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 51, 42, 33, 24, 15. Totalnya berarti peluangnya ada 5/36 karena total ruang sampelnya tadi 36. Sekarang belum.
Ini baru yang totalnya 6. Sekarang yang totalnya 12 itu hanya 66. Nah, berarti totalnya ada 6/36. Sekarang PB-nya habis dibagi 7. Habis dibagi 7, kita cari jumlah dadu yang hasilnya, kalau dijumlahin hasilnya 7. Yang kalau dihasilin 7 itu berarti ada 61, 52, 43, 34, 25, 16. Nah, itu tuh. 61, 52, 43, 34, 25, 16. Berarti totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/36. Nah, kita lihat di anggota PA sama PB ada yang sama nggak? 51, 61, 42, 52, 33, 43, 24, 25, 15, 16, ini 66. Berarti udah nggak ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama, berarti PA irisan B-nya tidak ada himpunan yang sama nih. Maka kalau nggak ada yang sama, PA gabung B-nya tinggal ditambah 6/36 ditambah 6/36. Hasilnya adalah 6 tambah 6, 12, 12/36. Kalau boleh disederhanain, bisa jadi dua-duanya dibagi 12, bisa 12 bagi 12 1, 36 bagi 12 itu 3. Nomor 13, sebuah kartu remi diambil satu kartu secara acak, peluang terambilnya kartu as dan kartu keriting. Kita cari dulu PA kartu as. Kartu as itu berarti ada as keriting, as sekop, as hati, sama as wajik. Berarti ada 4 kartu, 4/52. 52 total semua kartu. PB-nya kartu keriting. Kartu keriting itu tadi ada 13. Ada as keriting, ada queen keriting, ada jack keriting, sama king keriting, sama kartu keriting 2 sampai keriting 10. Nah, totalnya dia ada 13/52. Nah, kalau tadi ini nggak ada irisannya karena tidak ada yang sama. Sekarang kalau nomor 13 itu ada yang sama. Di PA ada as keriting, di PB juga ada as keriting. Berarti dia ada irisannya tuh. Jadi PA irisan B-nya adalah as keriting. As keriting. Nah, berarti hanya ada satu kartu. Jadi 1/52. Buat nyari gabungannya itu PA-nya 4/52 ditambah sama PB-nya 13/52 dikurang sama irisannya. Jadi 4 tambah 13, 17, 17 kurang 1, 16, 16/52. Nah, itu jawabannya. Kalau ada yang sama. Kalau nggak ada yang sama, tinggal ditambah aja. Nomor 14. Dela memiliki seekor anjing yang sedang hamil di rumahnya. Dari hasil USG diketahui bahwa anjing tersebut akan melahirkan 2 anak. Peluang lahirnya 2 anak jantan atau 2 anak betina. Nah, berarti kalau kelamin hewan itu kan berarti ada jantan sama betina. Jantan sama betina. Jantan
Nah, sini J, sini J, JJ, sini J, sini B, JB, ini B, sini J, sini B, sini B. Nah, peluang lahirnya 2 anak jantan. PA-nya dulu. 2 anak jantan. Itu berarti kan 2 jantan ini JJ. Berarti peluangnya adalah 1/4. 4 dari mana? 4 ada ruang sampelnya. JJ, JB, BJ, BB. Itu ada 4. PB 2 anak betina. 2 anak betina berarti si BB itu juga ada cuma 1 doang, 1/4. Yang PA JJ, yang PB BB, berarti nggak ada anggota yang sama, jadi langsung aja PA gabung B nya adalah 1/4 ditambah 1/4, hasilnya adalah 2/4 gitu. Kalau mau disederhanain berarti jadi 1/2, atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. Nomor 15, berdasarkan soal nomor 14, peluang lahirnya 1 anak jantan, 1 anak betina. Cari nih, 1 anak jantan berarti dan 1 anak betina, berarti ada JB sama BJ, ada 2, berarti jawabannya adalah 2/4. 2/4 disederhanain jadi 1/2 lagi gitu. Nomor 16, jika A dan B adalah akar-akar persamaan, di mana A-nya kurang dari B, maka nilai dari. Nah, besok itu ini soal di sininya mirip nih. Ini bukan mirip, sama maksudnya. Cuma beda di bagian sininya aja. Nah, kita cari pemfaktorannya. X kuadrat tambah X dikurang 42 sama dengan 0. Berarti X di sini X sama dengan 0. Kalian cari, kalau dikali hasilnya negatif 42 dan kalau dijumlah hasilnya adalah 1. Nah, kita dapat itu min 6 kali 7 hasilnya min 42, min 6 tambah 7 juga hasilnya 1. Berarti kita dapat di sini min 6, di sini plus 7. Nah, jadi X min 6 sama dengan 0, X-nya berarti jadi positif 6, X tambah 7 sama dengan 0, X-nya jadi negatif 7. Oke. Nah, jadi ada 2 nih jawabannya, positif 6 sama negatif 7. Di sini ada keterangan A-nya kurang dari B. A-nya harus berarti yang lebih gede si B. Nah, 6 sama negatif 7 gedean 6, berarti ini jadi B, ini jadi A gitu. Kita masukin ke situ 4A kuadrat, 4 A-nya min 7 pangkat 2 dikurang 5 kali B-nya 6 pangkat 2 dikurang B-nya adalah 6, berarti 4 dikali 49 dikurang 5 kali 36 dikurang 6. 49 kali 4 itu hasilnya 196. 5 kali 36 itu hasilnya 180 dikurang 6. Jadi 196 kurang 180 kurang 6 hasilnya adalah 10. Nah, gitu. Nomor 17 itu titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu Y itu gampang, X-nya sama dengan 0. Jadi kita masukin setiap ketemu X diganti jadi 0. Jadi Y sama dengan 3 kali 0 pangkat 2 kurang 2 kali 0 tambah 1. Y sama dengan berapapun kalau dikali 0 hasilnya 0, berarti ini 0 kurang 0 tambah 1, berarti Y nya sama dengan 1. Jadi titik potongnya adalah X nya 0
Y-nya 1, 0,1. Nah, ini jawabannya. Jangan sampai terbalik. Ya, harus X dulu baru Y. Jadi kalau kalian mau cepetnya, tinggal lihat angka paling belakang aja yang nggak ada X-nya. Itu jawabannya. Berarti Y sama dengan 1 gitu.